Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semangat mengerjakan aktivitas hari ini ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafi'i, mahasiswa psikologi UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas sedikit tentang Unity of Science, pentingnya berempati dan bersikap peka terhadap kebutuhan orang lain. Sebelum memasuki ke pemateri lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian berempati. Pengertian berempati berasal dari kata empatia, yang berarti ikut merasakan. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Pada tahun 1920-an, seorang ahli psikologi Amerika, E.B.T. Jenner, untuk pertama kalinya menggunakan istilah mimikri motor untuk istilah empati tersebut. Istilah ini menyatakan bahwa empati berasal dari peniruan secara fisik atas beban orang lain yang kemudian menimbulkan perasaan serupa dalam diri seseorang. Bisa disimpulkan, empati adalah kemampuan meletakkan diri sendiri dalam posisi orang lain dan menghayati pengalaman tersebut untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Kemudian ada pengertian bersikap peka. Pengertian peka adalah sensitif atau mudah merasa, terpengaruh, dan bereaksi ataupun suatu rangsangan kondisi tertentu dalam kamus KBBI. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bersikap peka yaitu melakukan sebuah tindakan karena adanya reaksi atas rangsangan kondisi tertentu ataupun adanya stimulus respon. Seperti contoh ketika seorang ibu sedang mengerjakan pekerjaan rumah dan tiba-tiba si anak menangis minta makan. Langsung secepatnya ibu memberikannya makan kepada anaknya. Kemudian, Unity of Science bersikap empati dan bersikap peka terhadap orang lain terdapat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat keempat yang berbunyi, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Berempati dan bersikap peka saja sudah diterapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sikap empati tersebut dalam Islam merupakan pantulan dari jiwa pemurah atau dermawan. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang paling pemurah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disabdakan, Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah akan melindungi para hamba manakala para hamba itu melindungi sesamanya. Dalam hadis lain yang sangat populer juga disebutkan bahwa ciri seorang muslim ialah ketika mencintai sesamanya sebagaimana mencintai dirinya. Sikap pemurah itu menumbuhkan empati. Setiap muslim agar menjadi insan yang mampu merasakan derita sesamanya dan tumbuh rasa solidaritas sosial. Bisa ditarik kesimpulan, Unity of Science tentang berempati dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat keempat dan pada hadis Nabi tersebut, yaitu ketika berhadapan dengan orang-orang yang menghadapi masalah ataupun musibah, setiap muslim harus mau berbagi empatinya. Bagaimana menunjukkan sikap empati dan kepedulian dengan merasakan betapa kalau diri kita mengalami hal yang sama akan terasa sakit dan tidak nyaman. Ketika kita kaya dan menyaksikan saudara kita miskin, maka berempatilah betapa menderitanya mereka yang miskin. Dengan sikap empati itu, maka menjadi kaya atau berkemampuan apapun lantas tidak akan sombongkan diri. Baliknya menjadi rendah hati dan peduli terhadap sesama. Maka bisa digarisbawahi, teladanilah Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW
yang seluruh hayatnya menjadi uswatun hasanah dalam berempati terhadap sesama. Rasul menghormati orang kaya dan berkemampuan, sekaligus mencintai mereka yang duafa agar keduanya saling berbagi empati. Mereka yang diberi anugerah pun patut berempati terhadap saudaranya yang tengah dirundung masalah untuk meringankan bebannya. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.